jelas punya role. Kadang tuh di satu kelompok tuh kalau aku bebasin, kadang tuh benar-benar satu orang ini benar-benar gabut. Jadi setiap satu orang tuh punya PIC di sini. Kalau ada satu orang yang dia benar-benar nggak bisa, silahkan cerita ke saya dan aku kasih nilai maksimal bagi kamu yang gendong tim tersebut. Jadi aku fair, aku benar-benar fair, benar-benar aku memberikan nilai apa adanya. Kalau misalnya si orang yang gabut ini protes nilai kepadaku, tanya, Pak, kok nilai saya jelek? Silakan kamu jawabkan proyekmu di depan langsung, kontribusimu apa? Pak, kontribusi saya cuma ngedit proposal. Wah, aku kalau ngedit proposal mah nggak usah apply di CS, nggak bisa gitu. Nah, terus aku mulai balik ke sini, beberapa tools yang beberapa basic yang kalian perlu paham gitu. Nah, materinya itu memang di semester 4 di project-project itu memang slide-nya tidak banyak, tapi sudah aku rangkumkan dalam beberapa di menggunakan slide yang lebih enak. Oke, boleh fokus ke sini dulu teman-teman. Device-nya mainan-mainannya ditutup dulu, biar kita sama apa bedanya yang beda. Turun dulu. Ya, oke. Embedded system itu sesungguhnya gampang, andai kamu tahu basic konsepnya. Kemarin aku bikin embedded sesimpel kayak buat deteksi pakai tongkat buat orang buta. Jadi kalau depannya ada bunyi itu gampang. Kalian boleh, aku nggak melarang kalian menggunakan AI, aku nggak melarang kalian menggunakan integrasi apapun, tapi yang jelas kalian bisa tahu apa itu makna embedded. Nah, embedded itu adalah seperti komputer kecil yang ditanam ke dalam alat lain. Nah, komputer kecil itu adalah si Arduino itu tadi. Oke, makanya aku tadi bilang si hardware ini adalah sesosok yang penting. Kalau dia si posisi hardware itu tidak bisa, ya sudah. Makanya aku kasih privilege paling depan. Dia mau menanggung beban paling besar dalam tim. Kalau nggak bisa, silahkan lapor. Ataupun beban kedua lebih ke software, beban ketiga lebih database, keempat ke dokumentasi. Makanya maksudku gini sih, kalau nggak ada tim dokumentasi, proyek kalian masih bisa jalan di depan. Kalaupun nggak bisa ada database ke depan masih bisa. Kalau nggak ada software ke depan masih ada hardware. Jadi benar-benar kelihatan siapa yang nggak berkontribusi di tim itu benar-benar kelihatan. Nah, terus jadi embedded system itu adalah gunakan si Arduino dan sensor-sensor tersebut untuk membangun sebuah sistem. Bedanya apa sih Pak? Kalau web itu kan hanya sistem informasi biasa, betul nggak sih? Nah, tapi kalau dengan ada embedded itu tadi, kalian bisa memasukkan sensor, bisa gabungan-gabungan tadi, jadi bisa lebih kolaboratif. Nah, kalian bisa menggunakan real-time system juga. Jadi database-nya bisa lebih real-time kayak gitu. Nah, database di IoT itu sudah banyak banget, ada Supabase, ada Firebase. Kalau kalian mau bikin MQTT sendiri pun juga lebih oke. Gitu. Tapi aku nggak melarang kalian buat menggunakan Firebase atau Supabase. Nah, terus kalau evolusinya hardware sama sekarang itu apa? Itu banyak teman-teman. Jadi yang awal kita tuh hanya berbicara menggunakan hardware dan software terpisah, tapi kita tuh bisa meng-embed menjadikan menjadi satu. Ada yang di rumah pakai ini nggak? Yang bolang itu namanya apa? Yang smart lamp itu keluar. Namanya apa? Namanya apa sih? Bardi. Ada yang pakai Bardi? Ya. Pasti kan udah nggak asing kan? Ada aplikasinya Bardi kan? Nah, pasti kalau kalian pernah dengar Bardi itu pasti ada aplikasinya, ada IoT-nya. Gitu. Terus yang kalian sebut, makanya aku bilang di sini adalah embedded system itu apa sih yang membedakan embedded itu? Karena di situ ada barang mikrokontroller kecil yang dia tuh sebagai mini komputer sebagai otak kalian. Nah, nanti di sesi 2 kita mulai discuss kalau kalian kayaknya aku perlu Raspi. 5 kelompok pertama aku bakal provide Raspi. Tapi nanti minggu depan aku tanyain ke jurusan dulu apakah Raspi-nya udah ready atau belum. Aku menyediakan 5 Raspi. Tapi benar-benar harus bisa dipakai. Raspi. Oke? Terus selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada namanya GPIO, ADC sama DAC sama BWR. Hal-hal kayak gini, basic kayak gini yang bakal aku keluarin di mid exams.
Oke, hal-hal basic-basic kayak gini aku bakal keluarin di beta exam. Apa itu embedded system, apa bedanya dengan sistem biasa, evolusinya perbedaannya gimana. Aku bakal menguliti di bagian beta exam. Nah, GPIO, nanti habis ini selanjutnya aku udah nyiapin materi yang gambarnya. GPIO itu adalah general purpose input output. Jadi intinya adalah soket buat input output. ADC itu adalah analog digital converter, sama DAC adalah digital analog converter. Nah, terus selanjutnya itu ada PWM. Terus bawahnya aku jelasin slide selanjutnya aja lebih mudah. Nah, di sini teman-teman boleh lihat di Arduino-nya. Di sini ada soket-soketnya. Coba lihat. Ada GPIO. Nah, itu soket-soketnya. Kalian harus memahami pin-pinnya. Aku bilang, itu kamu masuk pin berapa? Pin 17. Aku masuk berapa pin? 18. Itu yang dimaksud GPIO. Oke, sudah lihat semua teman-teman satu kelompok? Udah kan? Kelihatan semua satu kelompok? GPIO. Kok kayak tombol di lift ya? Oh bukan ini nih, bukan. GPIO. Oke, sudah kelihatan semua? Ada GPIO di situ. Nah, nanti biasanya kalau kalian pakai Gemini itu kalian udah bisa bikin. Tolong bikinkan LED menggunakan Arduino. Itu kalian sudah disuruh memasukkan pinnya kemana aja. Tinggal kalian implementasi. Makanya embedded itu gampang asal kalian tahu cara mainnya. Serius, gampang. Nah, di setiap Arduino tuh pin-pinnya tuh masing-masing beda-beda. Jadi silakan pahami tipe pinnya apa aja. Itu jadi mainan kalian satu semester ya. Mainan kalian. Aku berharap kalian kreatif bisa membuat itu. Benar-benar project ini kalau kalian bawa fun benar-benar asik. Tapi dengan syarat itu tanggung jawab. Kalian punya tim yang harus bertanggung jawab. Oke? Selanjutnya, nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini basic ya, kalian harus paham bedanya sinyal analog dan digital. Yang pertama, sinyal analog adalah bayangkan sebuah jalan tanjakan atau prosesan kamu bisa berada di titik manapun secara halus, entah itu sedikit atau banyak. Ini adalah sinyal analog. Halo teman-teman, bisa lihat dulu juga. Ini pasti beberapa basic-basic kayak gini bakal aku tanyain di Metaxense. Jadi boleh lihat di sini dulu ya. Nah, ini namanya ADC. ADC itu kepanjangannya jadi analog digital converter. Ngubah dari sinyal analog ke digital menggunakan converter. Analog itu adalah sebuah tanjakan atau prosesan di mana kita bisa berhenti dimanapun. Jadi dia konsepnya itu bentuknya kayak gini. Jadi semua. Ya, misalnya. Nah, sedangkan digital dia adalah seperti saklar. Nah, saklar itu kan cuma on sama off nggak sih? Betul? Nah, dia tuh bentuknya 1 sama 0. Oke, di sini jelas apa beda analog dan digital? Kalau yang 1 sama 0 tadi apa? Digital. Kalau yang ada smoothnya sampai selain 0 sama 1 apa namanya? Analog. Kalau ADC kepanjangannya apa? Analog digital converter. Kalau DAC? Notes ya, gampang ya. Kalau GPIO tadi kepanjangannya apa? Masih ingat nggak? GPIO ingat nggak? General Purpose Input Output. Oke, itu pin-pin itu. Nah, kalian kemarin ada di beberapa kelasku yang aku bilang bahwa semua tuh bisa di machine learning kan. Nah, contohnya adalah kenapa kok suatu data sensor itu bisa dibentuk menjadi sebuah angka tuh kita bisa menggunakan namanya PWM itu Pulse Width Modulation. Nah, kalian harus paham ya, apa namanya PWM itu adalah ini. Ini kan jaraknya sekian. Nah, itu habis itu bisa di 50% kan, jadi sama. Atau di 75% kan, dia jadi lebih gede.
atau 100 itu malah nggak ada. Jadi itu namanya pulse width modulation. Ini basic teori saja, tapi nanti penerapannya kalian pasti learning by doing. Terang aja, nggak usah khawatir. Aku nggak bakal nyuruh kalian tolong buat PWM sampai kelihatan sinyalnya. Kalian bikin kayak seismograf gitu. Nggak mungkin, aku. Terang aja. Nah, PWM itu adalah teknik menipu mata atau perangkat elektronik kita dengan cara menyalakan matikan aliran listriknya. Jadi kalau emang benar-benar expert tuh kalian tuh buat ngetesnya tak gitu. Jadi kayak kelihatan apa namanya modulasinya. Gitu. Nah, itu fungsinya buat ngetes. Nanti ketika kalian menggunakan Arduino IDE, kalian tuh bakal kelihatan sinyalnya. Oke, next. Nah, tadi udah di sesi 1. Sesi 2 ini kayak basic programmer. Kalian pasti CS semester 4 kalian pasti udah terbiasa dengan coding dong. Pasti nggak asing lah dengan nama istilahnya compiler, betul? Compiler. Nah, terus debugger, betul? Pasti kalian kalau coding udah pernah namanya debugging nggak sih? Nah, yang baru adalah namanya linker. Nah, linker itu, ini kalau biasanya nyebutnya ELF. Cuman ini masih terlalu jadul. Sekarang di zamannya Internet of Things, kita menyambungkan tuh antara hardware dan software, bisa menggunakan API atau bisa menggunakan Firebase atau bisa. Jadi intinya itu adalah menggabungkan dari merapi-rapikan potongan-potongan code menjadi satu file yang utuh siap pakai. Jadi misalnya ada code ini sama code itu dijadiin, oh kita nyambunginnya pakai service-nya apa nih? Nanti boleh digabungkan. Oke, next. Nah, terus ini penting juga teman-teman. Proses pembuatan life cycle. Nanti di sesi 2 aku bakal kalian udah pernah dengar namanya Tinkercad? Nah, nanti yang sesi 2 kita bakal mainan pemanasan menggunakan Tinkercad. Nanti kita mainan di situ, Tinkercad. Oke? Jadi prosesnya adalah kita nanti nggak langsung coding di breadboardnya situ. Kita main simulasinya dulu di Tinkercad. Nanti kalau itu sudah berhasil, baru kalian menyolder di situ. Makanya aku bilang di sini benar-benar kelihatan banget. Nanti yang nggak berkontribusi itu dari pembagian job-job ini tadi. Oke. Nah, yang pertama kita tulis code, compile, terus hapus isi chip tuh kalau kalian nanti pernah menggunakan. Di situ ada kabel biru. Nah, itu nanti bakal nyolok ke USB laptop kalian. Jadi, yang pertama tools kalian pakai, itu yang pertama yang jelas Tinkercad. Yang kedua adalah Arduino IDE. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jadi Tinkercad sama Arduino IDE. Habis nanti sesi 2 kita bakal explore coba-coba. Bisa nggak masalah, kita coba-coba. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi kita nggak langsung di breadboardnya. Kita tulis code, compile dulu di laptop, terus hasil-hasilnya baru di-upload ke chip, baru kita perbaiki dan lain-lain. Makanya yang di dalam box itu tuh nanti benar-benar kalian eksekusiin kalau benar-benar ide desain kalian udah oke. Oke, gitu ya. Udah selesai sesi pertama. Sesi 1 sama 2 sudah selesai. Nah, dari situ kalian ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti di sesi 2 kita bakal ekspor. Kalian di sini bawa laptop semua kan ya? Nah, nanti kita buka Tinkercad. Silahkan diskusi sama kelompok kalian. Kira-kira bikin proyeknya jangan gede-gede, tapi juga jangan rendah-rendah. Secukupnya, gitu. Jadi kira-kira kalian oke buat bisa dikerjain. Oke, gitu. Mungkin untuk sesi 1 itu karena kita juga belum pada sholat juga. Ntar aku absen dulu.